Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan review atau opini saya untuk Persik Kediri dengan PSM Makassar sesuai dari judul yang kemarin saya sudah tulis ya di postingan kalau Persik Kediri dan PSM Makassar bisa menteror tim di 4 besar. Ya, ini juga sebetulnya berkaitan dengan Madura United. Karena di video ini saya ingin bahas apa sih yang membuat faktor mungkin di 4 besar ini mulai ada yang bisa goyah. Yang artinya harapan untuk Persik ataupun dengan PSM ini bisa masuk di 4 besar. Ya, ini saya ingin bahas lebih detail. Untuk Persik Kediri sekarang selisihnya 4 poin ya dengan Bali United dengan Persib Bandung atau dengan PSIS selisih 5 poin. Kalau Borneo FC saya bilang sudah 90% pasti lolos ke 4 besar. Ya, karena skema permainannya cukup bagus di Borneo, cukup konsisten. Nah, sedangkan untuk PSM Makassar sekarang selisih dengan Bali United dan Persib itu 9 poin. Dari sisi tekanan dulu ya, ini poin utama. Sisi tekanan, PSM Makassar sebetulnya nggak terlalu banyak tekanan untuk bisa masuk di 4 besar. Karena untuk saat ini PSM Makassar kalau saya bilang target masuk di 4 besar itu ya persentasenya masih 40%. Maksud ya, jadi bukan berarti harapannya 40%, bukan. Tapi tekanan atau persentase untuk target lah, kata lainnya target PSM masuk di 4 besar gitu. Itu mungkin targetnya hanya diberikan 40%. Penentuannya nanti di 3 pertandingan ke depan lah, mungkin kita baru bisa menilai PSM Makassar mulai bisa menunjukkan hasil yang masuk di 4 besar atau enggak ya, mendekati gitu. Tapi dari sisi tekanan, PSM Makassar masih bebas atau belum terlalu banyak tekanan yang didapatkan. Seperti di musim lalu lah, saya pernah bilang, waktu PSM Makassar berada di peringkat pertama, masih dibayang-bayangi oleh Persib Bandung atau dengan Persija Jakarta, Bali United, Borneo. Saya mengatakan kalau PSM Makassar bertemu dengan tim-tim di segmen papan tengah, ya, yang bertemu dengan tim yang nggak memiliki beban gitulah. Nah itu tekanan pasti ada pada PSM Makassar, bukan pada tim yang berada di segmen papan tengah. Justru di tim segmen papan tengah ini memiliki tujuan yang berbeda, harus bisa mengalahkan tim yang akan menjadi juara. Jadi PSM Makassar inilah yang memiliki tekanan ketika berada di puncak klasemen di musim lalu. Nah sekarang kebalikannya, ketika PSM Makassar di segmen papan tengah dan masih memiliki peluang ke 4 besar, ya saya bilang tekanannya belum terlalu tinggi. Tapi yang terpenting menurut saya dari tekanan ini, PSM Makassar ini tampil sudah mulai konsisten. Adilson Mansarai, Kenzo, Yakob, Yance yang sudah bisa bermain bersama, ini sudah membalikan pemain-pemain yang full tim untuk PSM. Bagaimana permainan cepat dari Tavares, berapa kali saya melihat, itu ya passing-passing pendeknya sudah terlihat. Jadi ya menurut saya selama PSM Makassar bisa bermain dengan konsisten dengan skema seperti ini, ya saya bilang hasil-hasil positif akan mengikuti. Ya, jadi yang penting untuk PSM Makassar saat ini adalah tetap bisa konsisten bermain dengan skema. Karena memang berbicara tekanan ini belum terlalu banyak faktor tekanan kepada pemain PSM. Kecuali nanti PSM Makassar kalau selisih poinnya sudah 5 dengan selisih tim di 4 besar, barulah kita masuk ke masalah tekanan. Ya, tapi kan PSM Makassar sudah punya pengalaman di musim lalu ya masalah tekanan. Jadi saya bilang nggak terlalu banyak masalah juga sebetulnya kalau PSM Makassar bisa masuk di atau mendekati di 4 besar. Ya, ini tinggal ke Persik Kediri. Persik Kediri ketika masih di segmen papan tengah atau mungkin sempat berada di segmen papan bawah ya kalau nggak salah, ya memang kan tekanan belum terlalu banyak. Bahkan untuk masuk di 4 besar belum ada tujuan ke sana gitu loh. Tapi ketika mulai perlahan Persik Kediri mulai tampil bagus, tampil sudah cukup konsisten, ditambah Zevalente datang, chemistry pemain sudah langsung bisa beradaptasi, ya Renan Silva, Zevalente, Rohichan, Bayu Otto, ini kan sudah terlihat menyatu, ya. Jadi ya permainan Persik Kediri makin kuat, makin solid. Maka dari itu ketika Persik Kediri sekarang masuk di peringkat kelima dan memiliki harapan besar untuk masuk di 4 besar, yang berbicara sekarang untuk Persik Kediri yaitu di masalah tekanan. Kalau dari sisi skema permainan, saya bilang sudah nggak ada masalah.
Ya, berapa kali saya selalu kritik gaya permainan Rospide ketika menangani Persik Kediri. Tapi kalau dilihat dari 3 pertandingan terakhir atau 4 pertandingan terakhir, masalah skema saya bilang sudah nggak ada masalah untuk Persik. Ya, yang penting bisa konsisten aja. Tinggal di masalah tekanan. Ya, jadi semakin mendekati Persik Kediri di akhir season, mendekati harapan untuk masuk di 4 besar, yang berbicara nanti untuk Persik Kediri adalah di masalah mental. Para pemain Persik Kediri harus tetap fokus atau menjaga mentalnya, atau mungkin ada mental untuk menang terus. Inilah yang berbicara dari sisi tekanan psikologi kepada pemain Persik. Kalau dari skema permainan ya Persik Kediri, PSM Makassar sudah nggak ada masalah kalau menurut saya. Tinggal di masalah tekanan ini. Ya, Persik Kediri sudah ya 100% lah, tekanan ini pasti ada. Tinggal yang berbicara nanti di setiap pertandingan ya mental. Ya, ini yang menunjukkan fokus di skema permainan di atas lapangan. Kalau PSM Makassar saya bilang sudah nggak ada masalah ya. Sebetulnya dari sisi tekanan juga, yaitu di musim lalu PSM Makassar sudah berapa kali lah mendapatkan tekanan dari tim-tim di bawah ya. Karena kan PSM Makassar sempat di puncak klasemen sampai juara. Ya, jadi tinggal pembuktian nanti untuk Persik Kediri. Dari masalah skema udah nggak ada masalah, no problem, tinggal di tekanan untuk ke mental pemain. Ini yang menurut saya menjadi teror di tim 4 besar. Karena nanti untuk Persib Bandung ya bersama Bali United ini hasilnya ada inkonsisten gitu. Seperti Madura United ya, saya sedikit ingin membahas Madura United. Madura United ini kan selalu berada di puncak klasemen ya, atau di 4 besar setiap di awal musim. Tapi semakin kesini justru performa Madura United semakin turun gitu ya, yang harus terlempar ke peringkat ke-6. Dan ini juga masalah tekanan. Jadi ya ini juga bisa menjadi pelajaran untuk mungkin Persik Kediri, mungkin PSM Makassar, kalau ya tekanan ini harus bisa diatasi. Ya, jadi sisi chemistry ini sangat penting sekali untuk tim ini, untuk bisa saling menguatkan kalau ada pemain yang mungkin underperform. Ya, jadi mungkin ini aja opini saya untuk Persik Kediri dan PSM Makassar. Untuk menteror 4 besar masih terbuka, walaupun PSM Makassar masih tertinggal 9 poin. Tapi kalau dari segi permainan PSM Makassar bisa konsisten, lalu dilihat dari tekanan-tekanan tim di 4 besar, ya tinggal berharap ya dari tim di 4 besar ini ada yang nggak kuat secara tekanan atau mental. Ini paling harapan untuk Persik Kediri dan juga PSM kalau mau masuk di 4 besar ya di situ. Ya, tinggal nanti kita lihat untuk mengakhiri season ini, ya tinggal berbicara dari sisi mental dan juga tekanan. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.